Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terhormat, pada Bapak Arif Rahman MH sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan membawa jalannya acara kali ini. Di sini kelompok 2 beranggotakan yang pertama saudara Muadi, kedua saudari Tatu Nuraini, ketiga Faijulail, keempat saudara Muhammad Yusuf Aliansyah. Untuk pemateri pertama kepadanya saudara Muadi, dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Adapun materi yang pertama ialah istilah penyidik dan penyelidik. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam bidang kepolisian dikenal dengan istilah penyidik dan penyelidik yang diatur oleh pasal 1/1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan sebuah penyidikan. Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Diatur dalam pasal 1/4. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 1 ke 5 KUU Kitab Undang Hukum Acara Pidana menentukan adalah yang melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun perbedaan antara penyidik dan penyelidik, yaitu sudah jelas bahwa penyidik itu terdiri dari pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil saja, sedangkan penyidik yaitu pejabat kepolisian yang diatur dalam pasal 4, 6 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dan selanjutnya dapat dijelaskan mengenai tugas polisi, yaitu sebagai penyidik didasarkan atas kepangkatan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, dan pangkat yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat 1 golongan 2 dan atau yang dipersamakan dengannya. Dan selain penyidik juga terdapat tugas polisi yang lain, yaitu sebagai penyidik pembantu yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang penunjukannya juga berdasarkan atas kepangkatan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 3, yaitu sersan 2 polisi dan juga pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Muadi yang telah memaparkan tentang poin A. Untuk selanjutnya, untuk poin B, saudari Tatu Nuraini, tempat dan waktunya dipersilakan. B. Kedudukan polisi sebelum dan sesudah KUHAP. Pasal 53 HIR menentukan bahwa Hulpa Magister adalah wadana camat anggota kepolisian negara yang paling sedikit berpangkat Menteri Polisi.
dan pegawai kepolisian negara lainnya yang ditunjuk khusus oleh Jaksa Agung sepakat dengan gubernur masing-masing untuk wilayah jabatan sendiri-sendiri. Sifat pekerjaan Hulpa Magister adalah mengerjakan sebagian pekerjaan jaksa, dikatakan sebagian dikarenakan tugas yang dapat dikerjakan adalah dalam penyelesaian pemeriksaan, permulaan atau pendahuluan saja dan tidak berhak dalam penuntutan perkara. Keadaan yang secara demikian tersebut pada dasarnya masih dipertahankan dengan berlakunya UU nomor 13 tahun 1961 dan UU nomor 15 tahun 1961, hal mana dapat dilihat ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 15 tahun 1961 yang menyebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain peraturan negara. Bandingkan dengan ketentuan pasal 30 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam KUHAP khususnya mengenai tugas kepolisian dibagi menurut kedudukan dan fungsinya, yaitu penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu. Dalam penyidikan mempunyai tugas dan wewenang yaitu 1. Penyelidik. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang. Penyelidik sesuai dengan ketentuan pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang. A. Karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, pasal 5. B. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, pasal 5 ayat 1b, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2, bahwa penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana pasal 5 ayat 1a dan b kepada penyidik. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Tatu Nuraini yang telah memaparkan materinya. Itu materi selanjutnya kepada saudara Faizul Lail. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah menyuruh saya untuk menjelaskan materi kedua. Penyidik sesuai dengan ketentuan pasal 7 KUHAP memiliki tugas wewenang karena kewajiban pasal 6 ayat 1G, yaitu penyidik Polri mempunyai wewenang 1. Menerima laporan atau pengaduan. Yang kedua, menyuruh berhenti seorang tersangka. Yang ketiga, melakukan tindakan pertama di TKP. Yang keempat, melakukan penangkapan atau penahanan, penggeledahan, penyitaan. Yang kelima, melakukan penyitaan dan memeriksa surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret orang. Yang ketujuh, memanggil orang sebagai saksi atau tersangka. Yang kedelapan, mendatangkan ahli. Yang kesembilan, mengadakan penyidikan. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyidikan. Yang ke-10, mengadakan tindakan lain dan yang bertanggung jawab. Materi ketiga, penyidikan pembantu. 1. Menurut ketentuan pasal 11 KUHAP bahwa wewenang penyidik pembantu sama seperti penyidik pasal 7 ayat 1, kecuali terhadap penahanan yang diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Yang kedua, tugas dan wewenang penyidik pembantu seperti yang ditentukan dalam pasal 7 KUHP. Jadi, terlihat adanya hubungan koordinasi antara penyidik dan penyidik pembantu. Hal ini dapat dilihat seperti ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHP. Penyidik pembantu adalah penyidik juga. Hanya saja, apabila penyidik pembantu telah selesai melakukan tugas penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan terhadap penyidik. Pasal 12 ayat 1. Pasal 11, pasal 12 KUHP. Terima kasih untuk saudara Faizul Lail telah menjelaskan tentang poin ketiga. Untuk poin selanjutnya bisa dipaparkan oleh saudara Muhammad Yusuf Aldiansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan materi. Selanjutnya materi yang keempat yaitu hakim. Dalam negara hukum, salah satu sendi penegakan hukum ada pada hakim atau majelis. Berdasarkan ketentuan pasal 5 UUD 1945 ditentukan kedudukan para hakim dijamin oleh UU seperti yang ditentukan dalam UU Kehakiman nomor 4 atau 2004 YO, UU nomor 48/2006. Ketika seorang hakim menjalankan tugasnya memeriksa perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semua bermuara pada putusan yang akan dijatuhkan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Terima kasih untuk para pemateri yang telah menjelaskan dan memaparkan tentang penyidikan dan penyelidikan. Mungkin itu saja yang dari kelompok 2 yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari saya, bila ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa.